alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kedua materi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Semua sehat hari ini? Sehat. Salam serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua, baik perkataan maupun perbuatannya. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu silakan ketua kelas untuk menyiapkan sekaligus membaca doa. Sebenarnya bersiap gerak. Sebelum belajar mari kita membaca ya. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Dilanjutkan untuk membaca surat pilihan. Silakan buka surat Al-Baqarah. Sudah dapat semua? Sudah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tolong dengarkan namanya. Ahmad Mizan, Al-Ghifari, Hadir Pak. Maura, Andi Sugirana, Awal, Hadir Pak. Citra Ananda, Osia, Fitra Ramadan Ali. Hadir Pak. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin sedikit mengulas kira-kira siapa di antara kalian yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya. Ada di antara kalian yang bisa angkat tangan? Silakan. Tentang Al-Qur'an. Apa yang kamu ketahui tentang Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Yang kedua, Saya Pak. silakan. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW Disebut baik perkataan maupun perbuatan. disebut apa? Sunnah. Disebut sunnah. Bagus. Dari penjelasan temannya tadi sudah dikatakan bahwa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya adalah tentang materi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sendiri adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Dek, kemudian apa? Mutawatir. Secara mutawatir menjadi pedoman hidup bagi manusia dan membacanya adalah ibadah. Sedangkan yang kedua yang kita pelajari adalah tentang sunnah. Sunnah adalah, sudah benar yang dikatakan temannya tadi, semua perkataan maupun perbuatan. Dek, secara lengkapnya sunnah adalah segala perbuatan maupun perkataan, tingkah laku, tabiat, takrir, apalagi akhlakul karimah, dan sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai sunnah. Nah, Bapak ingin bertanya kembali kepada anak-anak sekalian. Siapa yang diantara kalian yang pernah membeli alat elektronik apapun itu?
televisi, HP, kulkas, apalagi kira-kira yang lain? Radio, mesin cuci. Pernah membeli peralatan elektronik, kemudian di dalam kemasannya itu terdapat buku manual. Pernah tidak melihatnya? Ya. Untuk apa buku manual tersebut? Ada yang tahu? Yang kedua, siapa di antara kalian yang pernah berkunjung atau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba tidak tahu arah yang mana yang harus ditempuh, lantas bingung, kanan atau kiri, depan atau belakang? Ada di antara kalian seperti itu? Ada penjelasan deh. Nah, apa solusinya ketika nyasar seperti itu? Otomatis kita akan minimal bertanya. Nah, untuk menjawab lebih dalam pertanyaan seperti itu, kita butuh kajian lebih dalam. Perlu Bapak sampaikan bahwa kalian akan belajar secara diferensiasi. Diferensiasi itu artinya pola belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kalian akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan awal ataupun berdasarkan cara belajar kalian. Ada yang tipe auditory, ada yang tipe visual, dan ada pula yang tipe kinestetik yang suka melakukan. Oleh karena itu, sesuai tujuan pembelajaran kita, anak-anakku nantinya diharapkan melalui pembelajaran kita mampu menemukan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, anak-anakku juga nantinya mampu membuat produk dalam bentuk peta konsep yang menggambarkan tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis, dan contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak akan membagikan asesmen awal pembelajaran, asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar anak-anak sekalian, tipe seperti apa kalian dalam belajar. Di situ ada pertanyaan terkait materi kita. Silakan dilingkari, diisi bagian yang menurut kalian sesuai dengan tipe belajar masing-masing. Silakan. Nah, di soal pertama, bagaimana cara kalian menyukai, mempelajari isi dari Al-Quran dan hadis? Apakah dengan mendengarkan ceramah, apakah dengan membaca teks, ataupun mengikuti diskusi kelompok? Yang kedua, memahami kisah-kisah dalam Al-Quran. Apakah kalian lebih suka mendengarkannya, kemudian menceritakannya kembali? Apakah suka membacanya sendiri, atau bahkan memeragakan ulang ataupun memeragakan apa yang ada dalam kisah-kisah tersebut? Jadi diisi berdasarkan tipe atau cara belajar kalian. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, kalian akan dibagi berdasarkan kemampuan dan cara belajar masing-masing. Untuk Ahmad Nisan, Al-Ghifari, Amaura, Citra, Muhammad Alipta, itu untuk kelompok pertama. Kelompok kedua Saskia Wulandari, Trisuci Rahayu, Sami Revaldi, Salsa, dan Aprilia. Kelompok ketiga Nur Atika, Nabila, Reski, Muhammad Farel, kemudian Muhammad Aidil.
Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompok. Tugas khusus untuk yang tipe belajar visual, auditori, dan kinestetik. Pada lembar kerja yang anak-anakku sudah peroleh, nanti diisi sesuai dengan petunjuk. Jadi Bapak beri simulasi. Isian dari lembar kerja tersebut diisi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Misalnya untuk perilaku atau contoh tindakan dalam kehidupan sehari-hari, dituliskan di situ apa-apa saja kira-kira perilaku dalam kehidupan keseharian yang mencerminkan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Misalnya sholat tepat waktu, apalagi jujur dalam berkata, kemudian berbakti kepada orang tua, apalagi menyayangi teman. Itu nanti diisikan, nak. Jadi khusus untuk yang membuat proyek, jadi kelompok yang membuat proyek nantinya, kelompok yang di sini buat rangkuman data yang diperoleh dari internet maupun buku paket, dicatat terlebih dahulu, kemudian nanti dibuat dalam bentuk peta konsep. Jadi seperti itu petunjuknya. Untuk auditori dan visual silakan menulis, ditulis dulu, nak, dipindahkan nanti materi yang Bapak sudah bagikan. KPDN itu ditulis perilakunya apa misalnya, kemudian apa tindakan dalam kehidupan keseharian. Itu dicatat, nak, ditulis. Sambil mencari referensi terkait melalui buku dan internet. Jadi yang punya HP tolong dimaksimalkan. Jadi untuk setiap kelompok itu melakukan penelitian kecil, mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk anak-anakku yang memiliki kemampuan menulis, silakan catat, kemudian dipindahkan di lembar kerja yang tadi. Sebentar akan dipresentasikan. Sedangkan untuk anak-anakku kelompok berapa tadi yang untuk proyek yang di ujungnya? Yang di ujung itu membuat rangkumannya, mencari bahannya, kemudian langsung membuat proyek dalam bentuk peta konsep. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke. Perilaku mencerminkan Al-Quran dan Sunnah. Di sini kelompok 2. Catat ini mau untuk penampil pertama, kita beri waktu kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil temannya, catatannya melalui diskusi kelompok tentang perilaku yang mencerminkan Al-Quran dan Sunnah. Silakan untuk kelompok 1 tampil ke depan. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan contoh perilaku yang mencerminkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Perilaku seorang muslim yang taat akan berusaha menjaga wajib sholatnya dan melakukan dengan penuh kesyukuran. Tindakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat tepat waktu. Perilaku seorang muslim yang menghormati dan melayani kedua orang tuanya, berbicara dengan sopan dan selalu mendoakan mereka. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tindakan yang mencerminkan perilaku terkait Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yakni salah satunya sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu mencerminkan keimanan kita. Jangan sekali-kali ada di antara kita yang ketika waktu masuk sholat masih sering malas, menunda-nunda waktu, sebentar sampai habis waktu.
Deh, laksanakan sholat tepat waktu sebisa mungkin usuk menjalankan sholat, tidak bermain dalam sholat. Yang kedua, birrul walidain ataupun berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Hormati ibumu, dengarkan kata-kata beliau, apa yang diperintahkan lakukan tanpa harus membantah. Jangan pernah menyangkal apapun yang disampaikan oleh ibu bapak kita. Dan yang ketiga, yakni kejujuran. Kejujuran harus senantiasa kita pegang teguh dimanapun kita berada dengan siapapun itu, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak, melakukan yang benar, meninggalkan keburukan. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya dari kelompok 5 tampil ke depan. Silakan untuk kelompok 5 membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil temuan kami tentang perilaku dan sunnah. Oke. Nomor 1, perilaku. Seorang muslim yang menjalankan ajaran dunia akan menjaga ucapannya, menghindari fitnah dan selalu berbicara baik atau diam. Baik. Yang kedua, misalnya. Berlaku adil dan hidup saling. Seorang muslim berusaha bersikap adil dalam segala aspek berupa baik di keluarga. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Kita beri tepuk tangan. Bapak sedikit beri penguatan untuk kelompok 5. Tadi sudah disampaikan bahwa perilaku yang mencerminkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup itu salah satunya apa tadi? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Setiap muslim dan muslimah wajib menjaga lisan. Ingat pepatah, mulutmu harimaumu. Hati-hati. Terkadang hanya karena lisan kita seseorang bisa tersakiti dari segi perasaan. Makanya penting bagi kita untuk menjaga lisan. Jangan pernah membicarakan aib orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan, tegakah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Karena sesungguhnya orang yang membicarakan aib orang lain itu sama halnya dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kita jijik untuk memakan bangkai tersebut. Jadi jangan pernah membicarakan kekurangan orang lain. Yang kedua, berlaku adil. Berlaku adil itu sangat memungkinkan diterapkan di kelas. Jangan karena mentang-mentang dia ketua kelas, jangan mentang-mentang karena dia keluarga kita, sekampung kita, lantas kita membedakannya dengan teman yang lain. Kalau teman sekampungnya dia baik, teman satu sekolah waktu SD dia baik, sedangkan teman yang baru, teman yang SMP-nya sering dia ganggu, sering dia cubit, sering dia sakiti, sering dia macam-macam saja. Jadi jangan pernah menyakiti perasaan orang lain, apalagi fisiknya, karena itu sangat dilarang. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 64 disebutkan wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzina ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Qur'an yang dimaksud kepada Muhammad melainkan sebagai penjelas kepada mereka yang sedang berselisih. Ketika ditemukan ada di antara kalian selisih pendapat, berbeda pendapat, ada di antara kalian yang mempertengkarkan sesuatu yang tidak jelas, maka kembalilah kepada Al-Quran. Segala sesuatu itu sumbernya ada pada Al-Quran. Kemudian ketika tidak memahami Al-Quran secara utuh, kembali ke sunnah. Perhatikan hadis-hadis Rasulullah, karena hadis merupakan penjelas bagi Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Untuk sedikit mencairkan suasana, Bapak punya sedikit. Jadi silakan berdiri semua.
Jelas kelihatan jelas? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa dipahami? Oke, 3, 2, 1. Aku mohon tempat berteduh. Ini dahanku dan ini rantingku. Bila aku tumbang, krek, krek, krek. 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 Untuk proyek ditampilkan oleh kelompok yang membuat peta konsep. Silakan untuk tampil ke depan. Kami dari kelompok 3 menanyakan kota konsep sederhana yang tersebut. Oke. Al-Quran dan Sunnah. Salat contoh perilaku melindungi fakir miskin dan anak yatim. Berlaku adil dan tidak zalim. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Memperbaiki bacaan Al-Quran. Menjaga lisan dan menghindari ghibah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sesuai pemaparan dari peta konsep yang teman kalian paparkan di atas, meskipun sederhana, jadi kita lihat sederhana, tapi isinya itu berisi tentang Al-Quran dan Sunnah dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk salah satunya menyantuni fakir miskin, kemudian berlaku adil dan tidak berbuat zalim, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memperbaiki bacaan Al-Quran. Sedangkan untuk Sunnah, di situ berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, serta menghormati yang lebih tua, terutama yang dituakan dalam masyarakat. Terakhir, menjaga amanah. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Pada bagian penutup kita akan melakukan refleksi. Siapa di antara anak-anakku yang mampu memberikan pandangan ataupun merefleksi apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Seorang muslim diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi perintah untuk birrul walidain, menghargai dan menghormati orang tua, berikut berbuat baik kepadanya serta mendoakannya selalu. Yang kedua masih ada? Silakan. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Oke, jadi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan bahwa dalam tufikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnat rasul. Ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan tersesat. Apa itu Al-Quran dan Sunnah? Bagus. Sebagai tindak lanjut, Bapak akan membagikan kembali asesmen formatif untuk anak-anak. Silakan diisi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pertanyaan tersebut dijawab berdasarkan asesmen, berdasarkan kemampuan anak-anakku memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Akan kumpulkan kembali. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, Bapak mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengucap kalimat syukur, hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Senantiasa diberikan pemahaman dan dapat menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian yang kedua, seperti yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59,
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya, begitu pula para pemimpin. Ketika kalian mendapati perselisihan, maka kembalilah kepada Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah adalah jalan satu-satunya dari semua permasalahan yang kita hadapi. Dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.